Saya itu penyintas dari 2018. Saya korban pemerkosaan 2018, dan kalau fakta ini sudah lama publik tahu kebetulan karena kisah saya pernah diangkat ke TV nasional. Akhirnya sampai sekarang kita masih takut untuk ke kampus karena belum ada kekuatan hukum yang jelas yang publik tahu kalau terduga tersangka ini sudah betul-betul dinonaktifkan gitu. Dalam lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu trigger atau salah satu lokasi dan wilayah yang seringkali terjadi pelecehan. Kenapa seperti itu? Bisa kita tarik benang merahnya. Pelecehan itu bisa saja didasari atas dasar adanya relasi kuasa yang sangat timpang. Melihat sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu relasi kuasa itu yang dinormalisasikan. Jadi selalu dilihat dosen itu karena dia punya kapasitas sebagai pendidik, dia subjek. Sementara yang makanya saya bilang jangan pakai istilah transfer ilmu, tapi transformasi nilai. Hukum seberat-beratnya kepada pelaku yang bernama Dani Masinambo. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami LBR Manado di acara BAS Bincang Hangat Santai. Kita pada sore hari ini akan membicarakan terkait kasus viral kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya kemarin di akhir Desember kita mendapatkan informasi yang buruk dan juga mengecewakan ketika ada seorang mahasiswa yang diduga bunuh diri akibat depresi atas tekanan dan juga kasus kekerasan seksual yang dialami. Terkait kasus itu, pada sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan para narasumber kami. Ada 3 orang, 2 seperti yang teman-teman saksikan dan 1 lewat online. Dan hadir bersama kita Ibu Pendeta Ruth Wangkai sebagai aktivis perempuan yang cukup berpengalaman dalam pendampingan kasus kekerasan seksual. Juga hadir bersama kita Eliana Alit sebagai alumni atau masih mahasiswa? Hitungannya belum alumni sih. Berarti masih mahasiswa Universitas Negeri Manado di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Dan di lewat online hadir bersama kita Ibu Ana Serundayang, seorang psikolog yang juga berpengalaman dalam memberikan akses pelindungan psikolog dan juga praktik psikologi klinis. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Masih sudah diajak untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memang akan membicarakan soal kasus yang kemarin terjadi di Unima, tetapi juga sekaligus akan mengevaluasi kenapa kasus-kasus KS ini terus berulang di lingkungan kampus, bukan hanya di Unima. Untuk itu mungkin yang pertama saya ingin memberikan kesempatan kepada Kak Tribuana, bagaimana dari seorang psikolog memandang kasus kekerasan seksual itu terus terulang. Apakah memang belum ada perlindungan psikologis yang mumpuni di lingkungan kampus, dan kenapa kasus KS ini bahkan bisa berujung pada misalnya bundir dan juga depresi yang sangat berat? Dalam penanganan kekerasan ini perlu sinkron antara fisik, psikis, dan secara spiritual. Itu perlu juga dilakukan. Nah, secara psikologis, korban-korban yang mengalami pelecehan seksual ini akan mengalami yang namanya, kita sudah tahu itu, yang dia akan mengalami trauma.
Jadi trauma terkait dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Based on data Simfoni PPA itu, saya melihat ada data-data yang cukup perlu kita bahas dalam pembahasan bagaimana sih kenapa tindakan pelecehan ini berulang dan bahkan ke semua ranah seperti itu. Nah, di data Simfoni PPA di tahun 2025, korban perempuan yang mengalami kekerasan itu menurut pendidikan itu didominasi oleh korban yang lulusan itu SMA, sedangkan korban yang dari perguruan tinggi itu hanya 10,8%. Jadi didominasi oleh siswa. Dan kemudian berdasarkan umur, ini didominasi oleh usia remaja akhir hingga dewasa. Jadi umur 25 sampai 44 tahun. Sedangkan based on tempat kejadian, ini didominasi oleh di dalam rumah tangga sendiri, di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya lingkungan itu menjadi lingkungan yang aman. Nah, di sini sudah harus jadi tanda tanya nih. Kemudian berdasarkan pekerjaan. Jadi berdasarkan pekerjaan, data Simfoni ini mayoritas dialami oleh para pelajar. Karena memang ini berdasarkan data dari kelompok umur dan pendidikan, memang di dalam lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu trigger atau salah satu lokasi dan wilayah yang seringkali terjadi pelecehan. Kenapa seperti itu? Bisa kita tarik benang merahnya. Pelecehan itu bisa saja didasari atas dasar adanya relasi kuasa yang sangat timpang di dalam lingkungan di mana seorang individu itu berinteraksi. Jadi ada relasi kuasa sehingga ketika ada kebutuhan di situ, seperti misalnya di dalam kampus itu sangat ada relasi kuasa antara dosen atau pimpinan kampus dan mahasiswa, di mana mahasiswa itu membutuhkan pengajaran dari dosen, membutuhkan nilai juga, membutuhkan akses terhadap pendidikan, dan juga di situ para pimpinan kampus, para dosen itu juga mendapatkan hak untuk memberikan nilai, melakukan kewajiban untuk mengajar seperti itu. Nah, di situ bisa saja jadi relasi kuasa yang sangat kuat antara pihak-pihak yang ada di lingkungan sepertinya kampus. Saya Kak tertarik tadi soal relasi kuasa, yang memang ini menjadi faktor yang sering terjadi, menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan seksual di kampus. Dan dengan faktor ini kadangkala juga masyarakat awam menilai korban itu merasa korban telah memberikan konsen atau persetujuan, padahal ada faktor relasi kuasa. Kalau menurut Kak itu bagaimana Kak? Dan juga bagaimana mencegah faktor itu agar tidak terulang di lingkungan kampus? Jadi dikatakan pelecehan itu ketika adanya relasi kuasa, dan kemudian kadang di dalam penindakan kasus ya, misalnya kayak misalnya di BAP, apa yang kamu lakukan setelah misalnya dia pegang atau seperti apa? Apakah kamu menikmatinya atau seperti apa? Nah, ini ada yang namanya itu seksualisasi trauma. Jadi seksualisasi trauma itu ketika untuk anak kecil, ketika misalnya pamannya memberikan permen tapi dipegang bagian intimnya itu, seperti dia dalam kepalanya itu seperti membentuk, oh ini adalah tindakan yang salah, tapi kok kenapa saya dikasih permen seperti itu. Nah, itu akan membuat kognitif seseorang itu terdistorsi, jadi mengalami kesalahan dalam berpikir, apalagi untuk anak-anak. Nah, kemudian misalnya contoh ada juga yang mahasiswa nih datang ke seperti kasusnya Eva ya, dia datang ke dosen tersebut, ini secara yang kita tahu ya di dalam catatannya itu, dia datang dosen tersebut untuk berkonsultasi terkait nilai. Nah, tujuannya dia datang ke dosen tersebut adalah bukan untuk dalam
hal untuk misalnya menggoda, bukan untuk menggoda, tapi tujuannya untuk berkonsultasi terkait nilai. Namun di situ sudah terjadi relasi kuasa yang mengarahkan kepada tindakan yang negatif, sehingga orang misalnya bilang, oh ini kan kamu mendapatkan sesuatu ketika kamu datang ke si terduga pelaku ini. Tujuannya kan bukan ke situ. Tujuannya bukan untuk mendapatkan perhatian dari dosen. Tujuannya kan untuk mendapatkan keterangan terkait dengan proses nilainya, seperti itu. Nah, jadi di dalam memang proses mungkin ketika melakukan BAP ini, di dalam pemikirannya kita ini adalah keuntungan yang dimiliki satu sama lain. Jadi satunya dapat nilai, satunya dapat misalnya misalnya dapatkan DP harga diri lah, karena dia bisa merayu si mahasiswa. Nah, ini kalau menurut saya kita harus fokus pada tujuan korban datang ke pelaku ini apa. Oke, baik. Datang ke terduga. Nah, kebetulan kan di sini ada juga mahasiswa Eliana, mungkin dari El bisa menceritakan faktor relasi kuasa itu menjadi faktor yang dominan terjadinya kasus KS di lingkungan kampus. Mungkin dari pengalaman El mengamati ini secara langsung di kampus seperti apa? Sebenarnya publik mungkin masih bingung ya dengan terminologi relasi kuasa itu apa. Relasi kuasa itu adalah suatu keadaan dua individu, misalkan dalam hal ini, yang memiliki kekuatan, resource yang berbeda. Jadi dalam hal ini mungkin ada figur dosen, ada mahasiswa. Secara mereka mengakses nilai itu berbeda, secara mereka mendapatkan kemudahan untuk misalnya mendapatkan bantuan itu berbeda, karena orang yang satu, individu yang satu memikul titel yang lebih besar pengaruhnya daripada si individu yang lain. Relasi kuasa ini terjadi karena ada ketimpangan kekuatan di situ, baik kekuatan secara fisik maupun kekuatan secara moral material. Yang membuat ini kemudian menjadi salah ketika power yang dimiliki satu individu itu lebih kuat, harusnya kan dia mengadres, dia mengempower, dia memperkuat yang lemah gitu. Tapi ketika menjadi salah, ya dia mempergunakan power dan yang dia punya, sumber daya yang dia punya untuk mengeksploitasi dan seterusnya. Kalau mungkin DP modus-modus Kang El yang sering terjadi di kampus itu, this kind of harm me sebenarnya, maksudnya karena kita juga masih menunggu waktu untuk wisuda. Kalau untuk membeberkan agak ya, tapi kita bisa kok Om Rik. Kasus yang pernah terungkap, itu kan fakta. Jadi, fakta. Faktanya di kampus itu beberapa. Contoh Jopa kita, nggak usah jauh-jauh. Contoh Jopa kita, kita penyintas. Saya itu penyintas dari 2018. Saya korban pemerkosaan 2018, dan kalau fakta ini sudah lama publik tahu kebetulan, karena kisah saya pernah diangkat ke TV nasional, dan meskipun dari TV nasional nggak semua juga orang tahu kan, tapi ketika saya masuk ke kampus ini dan memilih psikologi, harapannya nggak muluk-muluk, bukan untuk kayak anggapan umum ya Kak Cici, anggapan umum ketika ada mahasiswa masuk ke psikologi dia mau rawat jalan, enggak, karena sebelum masuk ke kampus itu Eliana udah lewat perawatan bersama psikolog dan psikiater. Menjawab pertanyaan Kak Pascal, dengan harapan ini saya sebagai penyintas datang ke kampus yang pergi ke sana di mana orang-orangnya belajar.
belajar, memahami, bisa melihat symptoms, bisa melihat gejala yang luput di mata sosial yang tidak mempelajari psikologi gitu. Seperti misalkan Kak Pascal karena belajar hukum mungkin latar belakangnya nggak bisa melihat secara detail nih gitu. Ada gejala-gejala apa yang terjadi di individu itu. Nah kan aku pergi ke tempat orang-orang yang belajar psikologi. Harapannya mentok-mentok El mau cari pertolongan karena mereka orang yang belajar akan ada pertolongan itu. Tapi ternyata ketika Eliana pun sudah memberanikan diri untuk mencari pertolongan itu, tidak ada bantuan yang datang. Kasus kekerasan di dunia pendidikan itu khusus di dunia pendidikan tinggi spektrumnya kan sangat luas. Mungkin waktu di Permen 30 2021 itu secara spesifik membicarakan tentang PPKS, kekerasan seksual. Kalau yang Permen terbaru 55 2024 itu ngobrolin udah spektrumnya udah lebih luas nih. Kekerasan aja, nggak pakai kekerasan seksual gitu. Yang memungkinkan sebenarnya kalau dalam hal ini ada terminologi di situ pembiaran gitu. Ketika ada mahasiswa yang mencari pertolongan, kan nggak batasannya tidak hanya sekecil kekerasan seksual kan akhirnya di permen itu. Bahkan sebenarnya pungli bisa masuk kalau ada laporan dan ada penyalahgunaan kekuasaan. Atau sebenarnya adalah memang pada dasarnya tanggung jawab institusi pendidikan untuk menyediakan konseling. Setauku di kampus Unima itu ada unit penunjang akademik UPABK, unit penunjang akademik bimbingan konseling. Di situ setauku menyelenggarakan seperti konseling karir gitu. Tapi juga mereka harusnya menyediakan ruang aman untuk siapapun datang bercerita gitu. Melaporkan tindakan yang menyalahgunakan hak gitu. Sejauh ini belum pernah ku akses. Iya, belum ada. Karena ruangannya juga pun ku nggak tahu gitu. Itu kan basic, berarti nggak pernah disosialisasiin kan berarti kan ya gitu. Sementara itu tanggung jawab universitas. Berarti tadi kan El mention soal permen. Berarti kurang lebih permen ini kan dia mengeneralisasi. Iya. Padahal kasus AS atau penanganan kasus itu kan dia spesial. Ada penanganan yang khusus. Betul. Nah, bagaimana sih semuanya El melihat implementasi dari permen ini, baik dari aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan? Apakah Satgas itu sudah benar-benar mengimplementasi permen ini atau seperti apa? Menjawab ini agak tricky ya, tapi kalau misalkan pandanganku sebagai penyintas, belajar dari kasusnya Evia gitu, pendapatku sebagai mahasiswa, akhirnya sampai sekarang kita masih takut untuk ke kampus karena belum ada kekuatan hukum yang jelas yang publik tahu kalau terduga tersangka ini sudah betul-betul dinonaktifkan gitu. Kalau mungkin belajar dari kampus-kampus lain, ketika ada pelanggaran hak di situ, mereka kan langsung bikin kayak press release kan dan diberitahu ke publik bahwa individu ini bermasalah gini. Tapi sampai sekarang cuman dikatakan secara lisan bahwa terduga pelaku ini dinonaktifkan. Kalau Eliana melihat masih belum punya dasar hukum yang kuat seperti surat keputusan yang dikasih tahu ke publik, dan itu kan hak kami unitas. Nah untuk pelaku-pelaku sebelumnya atau pelaku-pelaku lainnya gitu yang masih berkeliaran gitu di lingkungan kampus, nggak sempit cuman di Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi ya, karena memang secara track record dari tahun lalu ada beberapa laporan tentang kasus KS juga di Unima, tapi beda-beda fakultas. Paling tidak kan kalau misalnya ada kasus-kasus sebelumnya, itu yang harus ada tindakan aktif dari Satgas, minimal ada upaya pemulihan kan pada korban, dan juga bagaimana mereka memberikan pengayaan atau pemulihan juga pada pelaku. Betul. Paling tidak memberikan ruang aman antara
pelaku yang masih berkeliaran dan juga korban. Jamin keamanan korban. Atau memang ya ketika pelaku masih diberikan kesempatan, nah itu apakah ini akan memberikan dampak buruk ya, atau akan menjadi semacam ya bisa pura-pura dan mengakibatkan bahkan ketakutan pada korban yang masih bersatu mahasiswa. Itu seperti apa? Berkaca dari kasus ini dan juga Satgas, mungkin karena mengikuti turunan Permen baru ya Kak, karena kan Permennya baru 2024 gitu. Dengan mungkin berbagai alasan, ada adjustment, ada penyesuaian gitu. Sejauh ini menurutku nggak hanya di Unima ya gitu. Beberapa Satgas PPKPT di beberapa perguruan tinggi juga penanganannya memang memperpanjang impunitas itu atau merawat bahkan impunitas itu. Keberadaan Satgas PPKPT ini kalau dalam kritiku akhirnya adalah sebuah wadah yang mengusahakan supaya kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus yang bisa mengarah ke pidana itu yang terjadi di kampus akhirnya nggak keluar dari kampus, malah terjadi pendamaian atau apa gitu-gitu. Satgas. Ya. Kalau pandangan dari saya, sebenarnya sikap Satgas ini tidak bisa bisa melepaskan diri dari sikap rektorat, karena secara struktural kan Satgas bertanggung jawab pada rektorat. Paling tidak ada tindakan-tindakan supervisi dan juga evaluasi kan dari pimpinannya. Nah, kalau dari pandangan Pendeta Ruth, kegagalan Satgas dalam melakukan pencegahan dan juga penanganan, apakah ini faktornya karena Satgas dan juga pimpinannya itu belum betul-betul memahami penanganan berbasis gender atau seperti apa? Iya, makasih Bung Pascal. Tentu dengan adanya Permen ya, yang pertama itu Permen 30 2021 ya, lebih fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, lalu kemudian diperbaharui dengan Permen 55 2024 yang tadi Eliana bilang sudah dihapus kata seksual dan lebih general, lebih umum karena mencakup beberapa ada tapi sudah dipersempit. Sudah dikurangi pengaturannya. Diperluas justru. Nah, maksudnya untuk TPKS tinggal 1 atau 2 pasal saja. Ya, terkait dengan kekerasan seksual itu hanya satu bagian dari bentuk lain kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, itu udah jelas sebetulnya ada Permen, berarti aturannya itu sudah detail ya. Nah, yang bisa menjadi patokan atau acuan dari Satgas yang dibentuk juga berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian sekarang namanya Kemdikti Saintek ya. Nah, jadi persoalannya ada di mana? Menurut saya persoalannya lebih kepada implementasi, dan implementasi ini tentu tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada Satgas yang dibentuk oleh pimpinan kampus itu, tetapi juga pimpinan kampus yang sudah membentuk Satgas ikut mengawal juga kerja-kerja dari Satgas ini betul-betul mengacu pada tanggung jawabnya yang ada di dalam Permen, atau hanya sekedar dibentuk aja supaya terkesan oh di kampus Unima itu sudah ada Satgas, tapi jangankan implementasi, ada kecenderungan juga seleksi untuk tim Satgas itu tidak asal aja gitu, asal aja memilih, bahkan ada kecenderungan oh noni kampus atau apa istilahnya. Soal itu sudah diperlemah di Permen, Bu. Karena kalau Permen lama 30 itu syarat untuk menjadi Satgas dia harus berpengalaman dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Harus memiliki kajian soal itu. Jadi ada kualifikasi yang jelas. Kalau Permen terbaru dihapuskan itu, Bu. Nah, itu juga makin melemahkan kan, karena persyaratan yang mestinya Satgas ini kan sifatnya general, bukan lagi KS. Bukan hanya KS. Nah, jadi makin kabur ya. Padahal persyaratan untuk seleksi menjadi tim Satgas itu memang betul-betul orang menurut saya harus punya passion. Jangan dibilang oh tambah beban
beban karena tugas aja sebagai dosen itu berdasarkan Tridharma perguruan tinggi kan udah berat. Karena itu tuntutan itu mengimplementasi Tridharma perguruan tinggi itu juga kan harus dipenuhi oleh seorang dosen. Tidak hanya sekedar mengajar, tetapi pengabdian kepada masyarakat dan riset. Nah, lalu dia dibebani lagi, katanya dibebani atau ditambah lagi dengan dipilih atau menjadi tim satgas itu. Nah, ada yang melihat itu beban, walaupun ada beberapa satgas yang kami amati di beberapa perguruan tinggi khususnya di Sulawesi Utara ya, itu melihat itu tanggung jawab moral ya, untuk melakukan kerja-kerja advokasi di samping tentu tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Sebaiknya melibatkan pihak eksternal. Nah, itu karena mungkin belajar dari pengalaman ini ya, belajar dari pengalaman apa yang dilakukan oleh Satgas selama ini yang tidak maksimal ya, sesuai dengan tuntutan tanggung jawab dia sebagai tim Satgas. Pertama, banyak tidak punya passion. Perspektif juga, bahkan kerap menyalahkan korban. Jadi proses seleksi itu pun ya tadi bilang, kalau masih pakai Undang-Undang Nomor 30 2021 masih Permen 30 2021 masih ada dia punya kriteria. Tapi yang undang-undang terbaru Permen yang terbaru ini kan tidak ada lagi, udah dihapus, makin kabur. Sehingga bisa aja rektorat membentuk Satgas tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi tadi, tidak punya passion, tidak punya perspektif, apalagi sehingga apalagi itu justru tidak ada akses partisipasi gerakan masyarakat sipil, terutama yang concern pada isu-isu kemanusiaan dan kerja-kerja advokasi itu. Permen itu juga mengendaki bisa ada partisipasi masyarakat terbaru sebelum dan terbaru juga bisa ada partisipasi masyarakat, tapi selama ini akses itu kan tertutup. Kalau toh partisipasi masyarakat itu ada, itu tunggu nanti diminta, misalnya jadi narasumber, jadi fasilitator, tetapi tidak membuka akses itu lebih longgar lagi sehingga ada semacam kerja bersama gitu. Iya, dan sekaligus juga gerakan masyarakat sipil itu yang mewakili masyarakat sipil pada umumnya bisa ikut mengawal, karena jangan sampai misalnya kasus yang terjadi pada korban kekerasan seksual dengan inisial EMM ini ya, yang akhirnya mengalami peristiwa yang sangat tragis ya, kalau toh itu memang bunuh diri tapi itu dampak ya dari depresi dan trauma yang sangat berat yang dia hadapi, dan karena itu menurut saya menyalahkan korban itu sangat tidak manusiawi, bahkan melanggar amanat prinsip dari Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tapi suara-suara itu kan masih kita dengar, baik di kampus maupun di lingkungan aparat sendiri, masih menyalahkan korban. Kan dibilang begini, kan sudah diingatkan oleh teman-teman korban EMM ini bahwa jangan ketemu dosen itu, sebab dosen itu ternyata sudah dikenal di lingkungan kampus sebagai seorang predator seksual. Katanya sudah diingatkan, tapi kok masih mau ketemunya lagi di mobil, dan waktu itu juga pakai rok pendek. Itulah reviktimisasi korban. Jadi sudah korban dikorbankan lagi, dan buat saya bikin greget karena itu suara dari seorang aparat yang mestinya ya sebagai aparat hukum dia kuasai dong undang-undang TPKS. Oke, kalau di lingkungan kampus masih berpegang pada permen, tapi buat saya nggak bisa hanya permen itu saja, tapi undang-undang TPKS itu juga harus dijiwai oleh Satgas itu sendiri, sehingga dia punya perspektif korban, bukan sebaliknya menyalahkan korban. Bahkan ketika korban melapor sudah ada tindakan langkah-langkah strategis ya yang harus dia ambil, misalnya pendampingan psikologi, apalagi kan korban ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, pasti ada psikologi lingkungan kampus itu yang punya kapasitas untuk mendampingi korban, karena menurut saya laporan korban itu ke Satgas itu sebuah keberanian yang luar biasa, karena jarang sekali loh korban berani melapor, karena intimidasi itu, tekanan itu yang tadi kembali lagi bilang soal relasi kuasa. Nah, kalau mau tanya dari mana relasi kuasa itu, ya kita harus secara vokal mengatakan lagi-lagi itu akarnya ada pada ideologi patriarki. Ideologi patriarki itu sudah melembaga, pun
termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, di lingkungan kampus, sehingga ideologi itu yang kemudian membentuk apa yang tadi diulang-ulang oleh El dan juga teman kita psikolog, relasi kuasa yang timpang itu. Nah, relasi kuasa yang timpang itu dia mengambil banyak wujud, ya. Dosen dan mahasiswa itu dilihat sebagai subjek dan objek. Nah, sistem ini yang harus diubah karena dari relasi kuasa yang timpang, dosen atau pimpinan merasa mereka powerful, sementara mahasiswa itu jadi powerless. Dosen itu ordinat, ada di posisi ordinat, mahasiswa itu subordinat, berada di posisi yang sangat lemah. Jadi lagi-lagi kalau mau menyalahkan korban, gagal memahami ideologi patriarki yang melembaga di dalam kampus, memperlakukan mahasiswa selalu objek, dan itu menurut saya harus dibongkar. Nggak bisa lagi, harus ada sistem yang dibangun dalam budaya yang egaliter. Sekalipun status mahasiswa dia subjek, bukan objek. Jadi dosen mahasiswa itu tetap subjek, pimpinan dan mahasiswa itu bangunlah relasi egaliter, sama-sama kita subjek, cuma memang beda di fungsi. Kalau dosen fungsinya mengajar, dan menurut saya mengajar itu bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi mentransformasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan keteladanan. Karena memang pengalaman kami, Bu, bukan hanya praktik-praktik menyalahkan korban, tapi juga upaya-upaya perlindungan terhadap terduga pelaku ini. Karena sifat kolega. Karena mungkin tadi Ibu sempat sampaikan soal kualifikasi Satgas, dan juga mungkin di dalamnya dosen yang merasa terbebani secara tugas. Di sisi lain juga perlu diingat, ini kan nggak bisa terlepas dari konflik of interest, Bu, semuanya. Betul, bahwa relasi kolegialitas di lingkungan kampus itu sangat kuat. Selalu kan, menjaga nama baik, bahkan menjaga nama baik institusi. Nah, ini menurut saya ini faktor-faktor penghambat. Tadi kan ditanya kenapa kekerasan seksual itu terus berulang. Salah satu faktornya itu jaga nama baik kampus. Itu pun terjadi bahkan dalam unit terkecil keluarga bisa terjadi. Misalnya beberapa kasus kami dampingi juga di pemohon kekerasan seksual incest. Pelakunya orang dalam keluarga sendiri. Bayangkan, keluarga bukan pro korban tapi justru melindungi pelaku. Bayangkan, opa oma, karena korban ini posisi anak. Dia sejak SD mengalami kekerasan seksual oleh omnya. Nah, sampai dia sekarang sudah di SMK. Jadi sudah berapa tahun itu. Nah, itu dilindungi justru oleh oma opa istri dari pelaku yang tantenya sendiri. Saya tertarik ingin meminta pendapat dari Kak Tribuana sebagai psikolog. Mungkin Kak, di lingkungan kampus, apakah perlu ada semacam asesmen atau bentuk pendidikan psikologi kepada dosen atau tenaga kependidikan yang menurut data dan fakta mayoritas sebagai pelaku di kasus-kasus sebelumnya? Apakah itu penting atau seperti apa? Karena memang edukasi itu adalah fondasi utama untuk seseorang itu merubah perilakunya. Jadi paling tidak menggunakan relasi kuasa ini untuk melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya memang untuk perubahan perilaku di dalam psikologi itu harus ada perubahan pola pikir. Jadi kita harus mengedukasi bukan hanya mahasiswanya saja sekarang berarti. Saya bincang-bincang dengan tenaga psikolog yang lebih senior dari permasalahan kekerasan seksual di kampus. Kita dalam podcast, dalam misalnya video-video edukasi di TikTok itu berfokus pada bagaimana supaya kita tidak terkena pelecehan seksual. Itu diedukasi tuh semua mahasiswa, remaja, pelajar. Tapi kita kurang meng-highlight, kurang mengedukasi tenaga-tenaga dosen, karena dalam pikirannya kita dosen ini adalah seorang yang terpelajar, gitu kan ya. Jadi kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang bermoral itu mungkin di dalam kepala kita ini jauh dari tindakan itu. Tapi dari kasus-kasus yang ini seharusnya juga kita perlu mengedukasi tenaga dosen bagaimana cara komunikasi yang bijaksana
dengan mahasiswa seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata seksis, tidak ada kata-kata yang menjurus ke misalnya menggoda. Nah itu sudah termasuk pelecehan namanya seksual, tapi bukan dalam bentuk tindakan seperti itu. Nah juga seperti misalnya dosen-dosen juga harus diedukasi bagaimana pemberian penanganan psikologis awal pada mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual. Nah, itu yang evaluasinya di kasus EM ini, pasca dia melakukan pengaduan tentang waktu sebelum dia meninggal itu tidak ada sama sekali tindakan perlindungan psikologis secara intensif kan? Nah, itu bagaimana Kak? Itu yang saya sangat sayangkan pada saat mahasiswa itu melapor ke Satgas misalnya ya. Itu yang saya sangat sayangkan. Memang mahasiswa itu sudah bilang saya butuh psikolog. Dan setahu saya di Unima itu sudah ada psikolog. Itu sudah ada beberapa psikolog yang sekaligus menjadi dosennya seperti itu. Hanya saja ketika dikonfirmasi psikolog-psikolog tersebut tidak mendapatkan informasi tersebut. Jadi sehingga psikolog-psikolog yang ada itu tidak bisa reach out si mahasiswa itu. Padahal dia membutuhkan tenaga psikolog. Tapi mungkin tenaga psikolog misalnya nih, tenaga psikolog ini tidak dapat diakses karena ada kesibukan lain atau misalnya ada klien lain yang seharusnya para tenaga dosen itu harus memberikan juga pendampingan psikologis yang psikologis dasar atau teman-teman mahasiswa itu. Jadi pendampingan psikologis dasar itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya oleh orang-orang psikologi. Jadi Kak Pascal juga bisa, semua orang itu bisa memberikan bantuan psikologis awal ya. Dengan prinsip yang namanya itu look, link, dan listen. Jadi ketika kita memperhatikan seseorang yang mengalami permasalahan mental, itu kita observasi apa saja yang mendasari kebutuhan fisiknya. Yang kita lihat kan ini puncak esnya, puncak puncak gunung esnya. Tapi gunung es itu kan bongkahan di bawahnya kan itu besar seperti itu. Nah sebenarnya memang kasus-kasus ini dia gunung es gitulah, akarnya besar, tapi yang terlihat ini cuma minggu terakhir tahun terakhir 2025. Jadi terkait gunung es mungkin El bisa menjelaskan kalau bongkahan itu seperti apa sih di lingkungan kampus? Sebenarnya dasar dari semua kejahatan ini cuma satu Kak, empati. Mungkin karena orang manusia modern, semua manusia modern jadi sudah individualistis mungkin ya Bun. Tapi sebenarnya sebagai orang yang terpelajar tuh empati aja modal. Kalau kemudian dia passionate about mengawal kasus ini, along the way dia akan belajar gitu. Tapi karena nggak ada empati, bahkan sesederhana mahasiswa curhat masalah akademik yang membuat dia mungkin sedikit terhambat ketika menjalani masa studi, nggak ditanggapin gitu. Padahal akhirnya inilah yang menjadi suatu kumpulan masalah, dan mungkin EMM ini mengambil jalan yang menurut kita sangat heroik gitu. Karena di tanggal 19 yang membuat kasus ini jadi lebih dekat dengan El itu karena di tanggal yang sama El juga melakukan self harm di lingkungan kampus akibat stres waktu itu mau ngurusin ujian terakhir komprehensif gitu. Jadi banyak sebenarnya, bukan hanya kekerasan seksual, bunuh diri yang ditempuh oleh MM ini hanya DP puncak seperti yang tadi dibilang, puncak dari apa, pembiaran gitu. Pembiaran di situ ada apati gitu, menormalisasi KS ini kan ini biasa saja. Iya. Namanya sudah merupakan KS. Jadi budaya dengan melegitimasi itu dengan kami orang timur, orang timur, jadi bercerita agak caperuni sedikit, quote on quote itu biasa aja gitu. Tapi sebenarnya di
Permen itu bahkan bullying juga diatur kan gitu. Jadi kalau mau menjawab tadi pertanyaan apa bongkahan es di bawah itu dynamic sebenarnya, karena sebenarnya ketika dia melapor dan mungkin langsung direspon, nggak mungkin mau sampai sebegini ekstrim dia mengambil keputusan gitu. Kalau di psikologi kok Kakak Cici ada yang disebut extraordinary events. Bunuh diri ini extraordinary events. Dia sampai ke titik extraordinary events karena dia melewati extreme events gitu. Pembiaran yang kelihatannya kayak cuek aja, tidak ada empati, itu ekstrim menurut kawan-kawan kita yang jadi penyintas gitu. Jadi kalau masalah lain di luar EVIA yang terjadi di lingkungan kampus itu mungkin ada pungli dan itu kayaknya di semua kampus juga ada gitu. Pungli, terus ada sesederhana catcalling ada gitu. Kalau Permen kan mengatur juga bahkan ketika mahasiswa di luar kampus tapi dalam tujuan berpendidikan seperti kayak KKN, magang gitu-gitu juga kan diatur kan. Catcalling atau ya yang paling mencolok ya ini memang penyalahgunaan kekuasaan. Kalau dari Ibu Ruth sendiri, kalau tadi sama Nengel bilang ini kadang sudah diperbiasakan dan mungkin ini kok budaya timur. Itu bagaimana Bu? Apakah memang praktik-praktik TS ini tidak terlepas dari faktor budaya, khususnya kampus-kampus di Sulawesi Utara? Itu seperti apa? Saya bukan juga budaya timur ya, tapi masalah mendasar itu budaya patriarki ada di mana-mana. Bukan cuma ada di wilayah kawasan di dunia timur, tapi di mana-mana, di belahan dunia manapun ideologi patriarki ini udah menjadi ideologi dan itu sangat kuat melembaga di semua lembaga-lembaga yang bahkan di lembaga agama pun. Linguistik ya, bahasa dari pater dan arkein. Pater itu laki-laki atau bapak, arkein itu kekuasaan. Nah, jadi dia memang berawal dari kekuasaan laki-laki, kekuasaan bapak. Tapi bukan berarti ketika dia jadi ideologi itu ada juga di kita perempuan. Jadi tidak hanya di laki-laki. Ada matriarki. Sebagai sebuah ideologi dia bisa aja ada di otak siapa saja, bahkan mengeras ya. Perempuan yang sudah tunduk atau jadi malah melanggengkan. Justru kita selalu bilang bemper pelanggengan ideologi patriarki malah lebih banyak pada perempuan. Iya, pada laki-laki yang menciptakan ideologi itu kemudian dilanggengkan oleh perempuan. Tapi ini karena proses berabad-abad terjadi. Memang kalau ditanya mengakhiri sebuah proses panjang ya, tidak semudah membalikan telapak tangan karena budaya atau ideologi patriarki ini kan sudah berabad-abad, beribu-ribu tahun dia bahkan sudah terinternalisasi di dalam diri personality kita gitu. Sehingga dia mulai dilembagakan di dalam keluarga. Dan dia masuk di dalam diri setiap anggota keluarga itu dan itu diteruskan, bahkan istilah dimultiplikasi. Karena padahal itu merugikan bukan hanya laki-laki tapi perempuan sendiri. Jadi merugikan siapa saja karena dia itu menghancurkan kemanusiaan itu sendiri ya. Nah, jadi bagaimana cara ya memang betul harus disadari proses panjang tetapi harus dimulai. Apa yang harus kita mulai? Ya salah satu tadi bilang sistem pendidikan. Nah, jadi tidak hanya pertama tentu mengubah pola pikir, mengubah perspektif, tapi tapi bersamaan dengan itu mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena saya melihat sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu relasi kuasa itu yang dinormalisasikan. Jadi selalu dilihat dosen itu karena dia punya kapasitas sebagai pendidik,
dia subjek. Sementara yang makanya saya bilang jangan pakai istilah transfer ilmu, tapi transformasi nilai. Pertama selain ilmu yang dia harus dapatkan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan harus terintegrasi di dalam mata kuliah itu. Pedagogi yang bebas. Makanya jangan hanya diajarkan misalnya ini pelaku ini kan ya sebut saja namanya harus disebut Dani Masinambo. Dia mengajar mata kuliah PJOK itu olahraga dan kesehatan jasmani. Jangan, jadi mestinya selain mata kuliah itu sebagai sebuah pengetahuan, tetapi juga sebagai sebuah nilai kemanusiaan itu harus terintegrasi di dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dan perlakukanlah mahasiswa itu, naradidik itu sebagai subjek yang setara. Hanya beda fungsi. Saya mahasiswa, saya masih menuntut ilmu. Tapi bukan berarti juga saya blank, kosong. Sebagai subjek saya juga punya pengalaman pasti. Nah, pola-pola ini yang harus diterobos, dibangun sebuah sistem pendidikan yang memperlakukan siapa saja itu setara di lingkungan kampus. Bukan ada subjek lalu yang lain objek. Bukan yang satu powerful, yang satu powerless. Bukan yang satu ada di posisi ordinat, yang satu subordinas. Satu yang kuat, satu yang lemah. Nah, itu masih menggunakan sistem pendidikan yang patriarki, yang tidak membebaskan, tidak memerdekakan kan. Kalau pakai misalnya teori dari siapa itu Bapak pendidikan yang membebaskan, Freire, nama kecilnya lupa lah. Paulo Freire yang dari Amerika Latin. Pendidikan yang membebaskan itu memperlakukan mahasiswa-mahasiswi atau siswa atau siswi itu subjek. Kan sudah ada juga undang-undang perlindungan anak. Itu kalau kan malah akan menciptakan penindas baru. Makanya, dan itu akan diteruskan oleh yang mahasiswa atau mahasiswi atau naradidik. Yang kita miris karena dosen ini kan mengajar di program guru sekolah dasar. Program sekolah program guru sekolah dasar PGSD. Kita bayangkan dia mengajar seperti itu, bakal juga akan diteruskan oleh mahasiswa ini sebagai calon-calon guru. Dia perlakukan pas siswa-siswi naradidik dia nanti ketika dia jadi guru, ketika dia pulang ke tempat asalnya atau di mana dia ditempatkan. Pola ini akan, makanya sulit tadi bilang mau membongkar yang sistem ini kalau tidak diubah mulai dari akar. Harus dari akar. Akar itu apa? Patriarki. Bagaimana cara mengubah pendidikan, dan pendidikan itu tidak hanya mengubah perspektif mindset, tapi sistem yang dibangun yang memperlakukan selalu dosen sebagai subjek, naradidik atau mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi itu objek. Padahal sudah ada undang-undang, misalnya undang-undang perlindungan anak. Kami di Tomohon, saya dipercayakan sebagai ketua pusat pembelajaran keluarga atau disingkat Puspaga. Kami sosialisasi juga di sekolah-sekolah dan kami menyampaikan kepada siswa-siswi, kalian punya hak tidak hanya menerima apa kata orang tua. Dulu kan dibilang di ujung cemeti ada emas. Saya bilang sekarang tidak lagi seperti itu. Dulu saya mengalami itu, harus kena cambuk. Ya betul ya, memang sistem pendidikan dulu oke ya seperti itu. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Di ujung cemeti ada undang-undang perlindungan anak dan anak punya hak untuk lapor. Dan itu yang harus orang bangun. Kan sudah pemerintah kita kan, negara kita sudah meratifikasi konvensi anak. Antara lain misalnya orang bisa dapatkan ada undang-undang perlindungan anak. Anak punya hak, itu anak, apalagi dia sudah dewasa sebagai mahasiswa-mahasiswi. Kok masih diperlakukan dalam bentuk relasi kuasa timpang seperti itu? Dosen mengancam tidak memberi nilai kalau dia tidak datang. Padahal ketika datang dosen memanipulasi kapasitasnya dia sebagai dosen yang merasa punya kuasa yang lebih tinggi, yang powerful. Dan harus dipahami dari segi relasi kuasa dan psikologis kejiwaan dari seorang mahasiswa yang diancam tidak dapatkan nilai, lalu belum lagi desakan dari orang tua, keluarga, kamu harus selesai, kamu harus lulus. Dan itu yang memang agak memiriskan kita juga kalau ada saksi-saksi misalnya yang ikut membantu perjuangan mendapatkan keadilan korban dan keluarganya, kalau dia mengalami intimidasi sehingga saksi ini mundur misalnya karena ada intimidasi entah dari pihak kampus ataupun dari pihak keluarga atau pihak manapun, bahwa kamu fokus aja di sekolah, di kuliah. Nah, ini juga salah satu yang memberi kontribusi bagi normalisasi kekerasan seksual. Intimidasi terhadap korban juga saksi-saksi.
Kalau pengalaman El, bagaimana melihat itu? Ketika ada kasus KS dan ternyata para saksi-saksi atau korban ini atau pihak-pihak yang mendukung penanganan ini diintimidasi. Sangat, kalau dari kita sih udah ada di titik yang kita mau maju dan berani gitu. Sangat menyayangkan kalau ada saksi ataupun orang-orang yang bersamai kasus ini kemudian memperoleh intimidasi, mereka mundur. Diam juga adalah bentuk kekerasan gitu. Dengan mereka diam, akhirnya kasus ini seperti menguap. Mereka juga sebenarnya sedang mendukung yang dalam hal cerita ini kampus untuk tidak menindak tegas pelaku atau terduga pelaku lainnya yang ada di lingkungan kampus gitu, sehingga pola kekerasan ini akan terus berulang dan bukan tidak mungkin beberapa waktu kemudian akan ada terjadi lagi puncak-puncak dari gunung es ini. Sebenarnya kalau menelusuri pemberitaan yang ada di kampus FIP Unima Tomohon, itu dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya banyak kasus bunuh diri, tapi memang hanya MM ini yang meninggalkan surat sehingga bisa ditelusuri. Kita nggak tahu yang teman-teman lainnya yang berjuang segimana keras ketika dia menempuh pendidikan, kemudian pada akhirnya bunuh diri gitu. Sebenarnya dalam hal ini posisi Tower Unima itu sebenarnya sangat tinggi dengan adanya permen baru. Kalau mereka berani menindak tegas, KS akan jadi benchmark baru karena kan di permen itu mengatur bahkan sampai perundungan gitu. Kalau mereka pada akhirnya dalam hal ini pihak universitas ataupun paling dekat aja fakultas menindak, ujungnya kasus ini juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan untuk publik, terkhusus untuk keluarga. Kita rasa sih jadi suatu kemunduran ya dalam institusi pendidikan gitu. Kemunduran inilah yang sebenarnya harus disikapi kritis oleh mahasiswa. Tapi sampai hari ini pun ketika L yang ada di dalam jaringan mahasiswa ya, ini khususnya mahasiswa yang internal yang ada di Unima, sampai hari ini orang masih mau menunggu statement dari Ormawa Intra, BEM kampus, BEM Universitas Negeri Manado dalam hal ini untuk memberikan pernyataan sikap. Mereka mau melindungi kampus dengan cara yang salah atau cara yang benar. Sebenarnya dengan juga solidaritas sesama mahasiswa, karena ini adalah otokritik memang terhadap orang institusi gitu. Orang yang kita juga malu kalau lulus dari alma mater yang ada riwayat KS begini. Jadi maksudnya bukan membuat citra kampus buruk, tapi kalau menurut kita pribadi, ya itu kan yang salah diartikan kan. Iya, itu upaya-upaya kritis dari berbagai kalangan mahasiswa dianggap direspon sebagai ini bikin malu kampus, ya. Bikin turun akreditasi. Ketika kita bersolidaritas dan Unima mau membuka seterang-terangnya, Fakultas Ilmu Pendidikan di mana ini menjadi laboratorium kasusnya, membuka seterang-terangnya, di situ ada transformasi sebenarnya di pendidikan dan jadi contoh untuk kampus-kampus yang ada di Sulawesi Utara atau bahkan di nasional karena mampu menindak tegas kasus KS ini gitu. Kalau dari L begitu. Memang kalau bicara soal KS ini panjang, Mbak Yana. Bisa diselesaikan dalam satu podcast ini. Nanti mungkin podcast. Oke, jadi kalau dari Kak Tribuana mungkin Kak closing statement khusus pemberian perlindungan psikologis dan juga penanganan yang baik kepada korban-korban di khususnya kasus KS di lingkungan kampus seperti apa? Kalau dari pandangan saya terkait dengan perlindungan psikologis ya, terkait dengan korban atau perlindungan kepada saksi-saksi, ini sebaiknya dilakukan oleh seluruh setiap orang yang saling berinteraksi dengan korban atau saling berinteraksi dengan saksi. Jadi semua pihak itu harus memberikan dukungan psikologis kepada si korban dan juga si saksi seperti itu. Jadi sebelum mereka reach out ke tenaga psikolog atau psikiater untuk mendapatkan konseling, itu pastikan lingkungannya itu mendapatkan insight, oh si ini dia harus diberikan dukungan psikologis seperti itu. Saya harus
memenuhi kebutuhan misalnya fisiknya, kemudian saya harus memberikan waktu saya untuk sekedar mendengarkan ceritanya atau sekedar menemani pada saat dia tidur, seperti itu. Itu kasus mahasiswa yang bunuh diri yang di Unima ini, dia menjadi sangat frustasi dan putus asa. Ada banyak faktor dan dia bisa mungkin menyebabkan bunuh diri karena pada saat mungkin dia tidur malam itu tidak ada yang temani dia, sehingga muncul pikiran-pikiran yang bisa bunuh diri juga, kita soalnya tidak ada ini, soalnya berharga lagi kita semua bermasalah dan kita akan mengakhiri hidup. Nah, itu yang harus dipastikan lingkungan itu punya akses untuk memberikan dukungan psikologis sebelum ke tenaga profesional. Dan untuk perlindungan psikologis itu melalui instansi kampus, instansi kelembagaan negara seperti UPTD atau misalnya seperti kepolisian itu harus proaktif dan tidak lagi mengemukakan atau misalnya tidak lagi menyalahkan korban. Jadi memang betul harus ada perspektif korban yang dikuatkan di dalam semua lembaga, baik Satgas, kampus ataupun lembaga kenegaraan seperti itu, karena mereka ini yang akan dari ketukan palu mereka ini akan menjebloskan si pelaku dan juga menjebloskan misalnya korban itu pada tindakan bunuh diri. Jadi ketika tidak diatasi dengan baik, itu statementnya mereka, BAP-nya mereka itu bisa saja menjadi pisau yang sangat tajam untuk masa depan seseorang. Seperti itu. Dan untuk reach out ke tenaga psikolog itu di Unima itu sudah ada psikolog. Ataupun kalau untuk mahasiswa yang mungkin mengalami kejadian pelecehan yang mungkin tidak mau diketahui oleh semua orang, bisa reach out ke psikolog secara langsung. Itu dicari cari psikolog di akun HIMSI, itu cari psikolog, dipilih wilayahnya. Itu ada wilayah di semua satu Indonesia. Silakan di reach out, di situ sudah ada nomor kontak psikolognya, praktik bironya itu ada di mana, silakan di reach out. Jadi kalau misalnya tidak mau dilaporkan, mungkin masih penguatan untuk siap secara mental menghadapi BAP yang akan masuk ya, itu silakan di reach out di situ. Jadi akses ke psikolog itu terbuka secara bebas. Dan untuk biaya, misalnya ada yang terkendala secara biaya ya, itu setahu saya di UPTD, PPA di semua kabupaten itu ada, kabupaten kota, ketika mereka reach out ke UPTD itu bakal diberikan pendampingan psikologis oleh psikolog secara gratis karena itu sudah ditangani oleh negara. Dan untuk secara mungkin mereka juga tidak mau juga ke UPTD, itu silakan langsung ke psikolog, ke biro. Karena ketika mereka reach ke psikolog itu mungkin saja ada yang tidak dikenakan biaya, ada yang dikenakan biaya ketika dia sudah mulai ke proses intervensi, ke program terapinya. Jadi kalau yang tidak ada biaya itu bisa saja psikolog memberikan penanganan itu tanpa biaya. Karena psikolog itu memberikan layanan itu selain ada juga yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Itu wajib untuk ke semua psikolog. Oke. Dari El, apa harapan Kosendelman? Harapan untuk kampus tercinta? Kalau kampus tercinta, dan kampus-kampus lainnya sebagai mahasiswa. Mahasiswa sangat merindukan dunia pendidikan yang aman ya, karena yang pergi ke sekolah, pergi ke kampus itu semua latar belakangnya beda-beda. Mungkin ada datang dengan beban keluarga di rumah atau apapun itu. Mungkin dia datang dalam keadaan yang tidak sehat secara mental gitu, sama dengan L gitu. Sama dengan L. Jadi latar belakang mahasiswa beda-beda. Jadi harapannya kita baik di kampus tercinta ini, satu bisa segera menentukan sikap untuk kasus ini, buka seterang-terangnya apapun yang menjadi informasi yang layak untuk publik ketahui.
wajib publik ketahui. Dan adili seadil-adilnya kasus EMM ini. Terus di luar kasus ini, untuk semua tenaga pendidik, instrumen yang ada di dalam kampus, mari mulai berempati, karena mungkin kedepannya menipu anak-anaknya yang mau sekolah gitu. Oke, dari Bunda. Iya. Jadi berangkat dari pengalaman tragis ya, kematian MM yang dipicu oleh depresi berat karena mengalami kekerasan seksual oleh pelaku dosennya sendiri, yakni Dani Masinambo. Nah, pertama itu harus menjadi pintu masuk bagi perubahan sebuah sistem pendidikan bukan hanya di Unima tapi di Indonesia. Ya, bangun budaya atau ekosistem yang memperlakukan siapa saja termasuk mahasiswa-mahasiswi sebagai subjek yang setara. Ya, harus bangun model pendidikan memperlakukan siapa saja sebagai subjek. Jadi budaya egalitarian gitu. Hanya beda tentu dari fungsi masing-masing. Lalu kedua, Lagi ada siap izin. iya, siap izin atau takut karena Mener bilang so ancam. Nah, itu harus dibongkar. Itu harus hapuskan dari sebuah sistem pendidikan yang menormalisasikan kekerasan di dalam kampus, terutama kekerasan seksual yang menjadi target itu selalu kebanyakan ya, bukan berarti tidak ada mahasiswa laki-laki, tetapi juga ada, tapi kebanyakan dari mereka itu adalah mahasiswi. Jadi kedua tentu tata kembali Satgas ini. Satgas betul-betul tidak hanya melakukan tanggung jawab mereka menurut permen, tetapi harus ada passion bahwa dia punya tanggung jawab kemanusiaan juga. Jadi betul dia mungkin berawal dari dipilih karena ada persyaratan sebuah perguruan tinggi punya Satgas. Oke, dimulai aja dari situ, tapi bangun passion dan perspektif. Kalau dia sudah diberi tugas dan dia menerima tugas itu, ya, sehingga dia punya tadi bilang ada rasa empati. Jadi dia akan berupaya sedapat mungkin ya untuk memperlakukan siapa saja itu sebagai sesama yang harus ditolong, apalagi kalau korban sudah melapor. Jadi dia harus konsisten ya, selain dia mengimplementasikan tugas tanggung jawabnya berdasarkan permen, tetapi juga panggilan kemanusiaan itu harus dimunculkan ya. Saya ambil contoh saya pendeta. Tadinya saya nggak memang pernah di jemaat, tapi kemudian jadi dosen. Saya punya pengalaman juga sebagai dosen dan saya banyak belajar dari pengalaman saya, termasuk yang buruk pun saya berusaha untuk perbaiki. Harus ada otokritik. Tadi itu penting sekali untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar dan bermakna bagi kehidupan sesama. Nah, tapi juga penataan kembali agar supaya Satgas itu betul-betul melakukan kerja-kerja yang dibilang itu kerja-kerja kemanusiaan, bukan cuma karena beban administratif saja dan memenuhi syarat kementerian, karena kalau tidak akan diakreditasi. Jangan cuma itu. Ketika dia menerima tanggung jawab itu, lakukanlah itu sebagai sebuah panggilan kemanusiaan, dan tentu perspektif mindset akan dia lengkapi ya ketika dia menerima itu sebagai sebuah tanggung jawab kemanusiaan. Dan yang terakhir ya tentu kita secara personal maupun mewakili gerakan perempuan Sulut itu tentu menyampaikan duka mendalam ya atas kepergian EMM ini ya, tapi kepergiannya itu meninggalkan semangat bagi kita, bagi perjuangan keadilan, termasuk untuk keluarganya. Dan terakhir sekali harus ada efek jerah, hukum seberat-beratnya kepada pelaku yang bernama Dani Masinambo. Jadi selain penonaktifan itu harus diteruskan, kan ada aturan sebagai ASN atau PNS itu harus ditingkatkan oleh rektor untuk dipecat dengan tidak hormat, karena jangan lagi ada predator seksual yang gentayangan di kampus dan siap memangsa ya, padahal itu korban-korban itu atau calon korban adalah subjek setara yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan dalam keyakinan Kristen, kita manusia
manusia diciptakan segambar dengan dia, segambar dengan Allah. Kok kita perlakukan hewan pun, binatang pun kita sayang. Misalnya saya punya dogi ya, saya perlakukan sebagai teman, apalagi manusia. Ya diperlakukan biadab sekali, bejat sekali, tak bermoral. Nah, karena dia melakukan itu, pantas dia menerima hukuman seberat-beratnya, dipecat dengan tidak hormat dan hukuman badan oleh aparat hukum terkait. Kita sebagai publik, mari kita kawal kasus ini dan kasus-kasus kekerasan lainnya yang terjadi di perguruan tinggi agar supaya ada efek jerah bagi pelaku dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Terima kasih. Terakhir sekali, saksi atau siapapun kawan-kawan mahasiswa yang melihat atau merasakan atau terlibat dalam pelanggaran hak di khususnya perguruan tinggi Unima boleh melapor di jaringan organisasi masyarakat sipil yang mengawal kasus ini. Ada Gerakan Perempuan Sulut, ada juga yang dari Nusa Utara Aliansi Masyarakat Nusa Utara Bersatu. Iya, itu ada Mamiul di LBHS, ada Budarut dan kawan-kawan. LBH Manado juga bisa, dan ada di posko pengaduan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Informasi itu boleh pada Instagram @ElenaGloria, siap menerima laporan. Thank you. Baik, itu saja bincang hangat santai kita pada sore hari ini. Dan sampai bertemu di BAS selanjutnya. Bye. Salam lawan kekerasan.